Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari ini, khatib berwasiat kepada jemaah semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah, insyaallah di pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan bahagia, senang dan gembira. Bahagia bukan hanya karena sanak saudara kita mungkin sudah berkumpul, banyak makanan, cukup uang untuk berlebaran, atau juga karena pakaian kita baru. Akan tetapi kita bahagia, senang dan gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladatu ummuhu." Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa Ramadan dan aku mensunahkan salat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan mengharap ridha Allah, maka ia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain merasa bahagia, sekaligus seharusnya kita pun bersedih. Sedih bukan karena kita tidak bisa berhari raya sebagaimana orang lain berhari raya dengan serba berkecukupan. Akan tetapi bersedih karena Ramadan tahun ini telah berlalu. Padahal mungkin belum kita jalankan ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Mungkin banyak di antara kita yang berpuasa tapi masih bermaksiat, masih berghibah, berdusta atau meremehkan orang lain. Salat tarawih mungkin belum khusyuk. Tadarus Al-Quran hingga khatam
tapi belum paham dan mengamalkan isi kandungannya. Bahkan enggan bersedekah walaupun kita sebenarnya mampu. Padahal belum tentu kita menemui Ramadan tahun depan. Bagaimana hal itu dialami oleh orang tua kita, saudara, kerabat, teman, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah wafat mendahului kita. Semoga mereka senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah, kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kubur mereka dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Memang wajar kalau saat ini kita senang, bergembira, sekaligus juga terharu dan bersedih. Kita yang selalu bergelimang dosa oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup di bulan yang suci. Sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam di bulan Ramadan secara maksimal. Namun kita selalu berharap semoga puasa kita, qiyamul lail, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang mungkin tidak seberapa tapi dapat menebus dosa-dosa kita. Marilah kita tanamkan pula secara mendalam di hati kita bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi hubungan baik, manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, pada momen Idul Fitri ini kita selayaknya juga memperbaiki hubungan persaudaraan kita, pertalian kerabat dan interaksi sosial bermasyarakat. Hablum minan nas. Dalam ajaran Islam, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia sama pentingnya dengan hablum minallah, menjalin hubungan baik kita kepada Allah. Sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, yang disengaja maupun tidak disengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat, marilah kita memperbaikinya dengan saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimuradi. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alul khairat wa tatasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya, dengan lisannya. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa Allah adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita umatnya untuk menahan diri, jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya, karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia itu sangat terbatas. Mendapatkan maaf dari manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kekesalan dan kekecewaan kepada kita.
mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan meminta maaf, apalagi kita merasa tidak bersalah sama sekali. Apalagi di zaman perkembangan media sosial yang sangat pesat, mungkin kesalahan kita di dunia maya lebih banyak daripada kesalahan kita di dunia nyata. Satu kali postingan di media sosial, semacam Facebook, mungkin TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, bisa jadi menyinggung ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang melihat dan membaca postingannya. Dan dengan alasan tidak usah baperan, kita merasa tidak berbuat salah. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tak berguna, tidak bermanfaat baginya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri, kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah, sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Allahus Samad. Begitu mulianya Allah memperlakukan kita, maka sewajarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama dan bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Oleh sebab itu, janganlah kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan tidak membutuhkan, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuan. Marilah kita lapangkan dada kita, agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah menjadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli 'am wa antum bi khair. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang di Palestina atau mungkin di wilayah lain yang sedang tertimpa musibah atau bencana, semoga senantiasa mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.